Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dan teman-teman mahasiswa yang mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, tibalah saat ini adalah ujian akhir semester. Seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa untuk ujian mata kuliah Pancasila dilaksanakan dengan media channel YouTube, sehingga pemahaman dan pola pikir yang sudah kita diskusikan sebelumnya atau presentasi-presentasi yang sudah saudara semua lakukan itu akan terekod di channel YouTube, yang itu bisa memberikan dampak manfaat yang luar biasa bagi pemirsa, bagi banyak orang, bagi siapa saja yang ingin belajar, ingin mendalami atau ingin memahami tentang nilai-nilai Pancasila, terutama bagi mahasiswa yang itu adalah materinya pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Maka untuk ujian akhir semester hari ini saya akan memberikan pertanyaan dan pernyataan yang nantinya silakan saudara pahami betul pernyataannya dan pertanyaannya seperti apa. Ada dua komponen yang perlu saudara perhatikan di dalam ujian akhir semester ini. Yang pertama adalah berupa pertanyaan, yang mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti saudara akan deskripsikan atau kemudian narasikan, kemudian nanti bisa dikaitkan dengan teori-teori dan praktek-praktek yang mungkin pernah saudara alami, praktek-praktek yang mungkin pernah saudara ketahui, atau praktek-praktek yang pernah saudara baca, sehingga itu menjadi sebuah akumulasi pemahaman tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama adalah bagaimana praktek hubungan Pancasila dan agama di dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan ini menjadi penting untuk saudara pahami, kemudian saudara jawab di dalam bentuk narasi. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana hubungan Pancasila dengan agama di dalam kehidupan masyarakat. Bisa merupakan praktek-praktek pengalaman saudara, keluarga saudara, orang-orang di sekitar saudara. Yang kedua adalah pertanyaannya, apa yang saudara ketahui tentang Undang-Undang Dasar 45? Undang-Undang Dasar 45 dari preambulnya atau pembukaannya sampai kepada isi semua Undang-Undang Dasar 45, bahwa Undang-Undang Dasar 45 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, karena pengetahuan atau praktek-praktek nilai-nilai Pancasila itu dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana atau apa yang saudara ketahui tentang Undang-Undang Dasar 45 tersebut? Saya pikir mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, saudara dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi yang saya tanyakan di sini dalam pertanyaan UAS ini adalah, apa yang saudara ketahui tentang Undang-Undang Dasar 45 ini mungkin juga bisa termasuk di dalam praktek dan pengalaman kehidupan saudara di dalam menjalankan ketentuan hukum Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia yang diberlakukan saat ini? Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia yang diberlakukan hari ini? Kita tahu bahwa sistem pemerintahan itu mulai dari parlementer, kemudian ke presidensial, kemudian
parlementer, dan seterusnya. Kira-kira untuk hari ini sistem pemerintahan di Indonesia itu menganut sistem pemerintahan yang seperti apa? Dan yang keempat pertanyaannya adalah bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana menjadikan Pancasila sebagai landasan atau pijakan di dalam pengembangan iptek, di dalam kehidupan yang serba teknologi, di dalam kebutuhan masyarakat akan banyaknya teknologi, bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tetap harus bersandarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Keempat pertanyaan ini, silakan saudara deskripsikan jawabannya menjadi satu kesatuan yang saling mengikat dan terkait antara pertanyaan yang satu, kedua, ketiga, dan keempat. Tidak harus runut, boleh diacak jawaban dari pertanyaan keempat itu. Misalnya nomor 2 dulu dideskripsikan, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Atau pertanyaan pertama dideskripsikan atau dinarasikan, kemudian bisa dilanjutkan dengan pertanyaan keempat atau ketiga dan kedua. Atau dari keempat dulu baru ke pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Silakan, bebas. Tetapi bentuk jawaban dari keempat pertanyaan ini adalah berupa narasi atau deskripsi yang memiliki keterkaitan antar pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Ini yang nanti akan bisa dijadikan atau bisa dielaborasi menjadi pemahaman saudara tentang bagaimana pemahaman tentang hubungan agama dan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 masuk ke dalam sistem pemerintahan, kemudian bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Tentu jawaban-jawaban itu tidak hanya sekedar jawaban dari pertanyaan keempat pertanyaan itu, tetapi bisa ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman nyata di lapangan atau di dalam kehidupan masyarakat. Bisa ditambahkan dengan fakta-fakta empirik dari hasil penelitian oleh orang lain, atau bisa ditambahkan dengan teori-teori yang memiliki relevansi dengan jawaban itu yang kemudian memperkuat jawaban saudara, sehingga harapkan nanti dari narasi atau deskripsi keempat pertanyaan ini yang kemudian bisa menimbulkan sebuah pemahaman yang komprehensif dari teman-teman mahasiswa semua, sehingga dari pemahaman-pemahaman yang saudara narasikan tersebut itu bisa nanti akan dijadikan sebagai modal bagi saudara untuk melakukan praktek-praktek atau untuk menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam diri saudara, atau bisa diterapkan ke dalam lingkungan saudara, keluarga saudara, atau di sekitar masyarakat saudara. Sehingga ini menjadi penting untuk saudara sampaikan dalam bentuk narasi yang komprehensif, konkret, kemudian jelas, dengan diberikan contoh-contoh nyatanya dari masing-masing pertanyaan yang kemudian membentuk sebuah deskripsi atau narasi yang komprehensif yang bisa dibangun sebuah pemahaman. Oh, misalnya untuk memahami undang-undang bisa dibangun dengan memahami tentang prinsip-prinsip atau sistem pemerintahan Indonesia. Untuk memahami sistem pemerintahan Indonesia misalnya kita juga perlu memahami tentang apakah ada hubungan antara agama dengan Pancasila. Ini juga bisa disampaikan. Silakan nanti tinggal bagaimana menarasikan dan mendeskripsikan jawaban ini menjadi satu kesatuan yang saling mengikat antara pertanyaan yang satu sampai pertanyaan keempat, yang kemudian ini bisa menjadi sebuah pemahaman yang baik bagi kita semua, bagi banyak orang, bagi masyarakat Indonesia, bagi seluruh mahasiswa Indonesia, untuk bisa memahami tentang pentingnya merawat, menjaga, dan memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi, nilai-nilai Pancasila sebagai sandaran di dalam kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, dan menjadikan Pancasila sebagai fondasi yang kokoh
yang kuat, yang terus mempersatukan, yang terus mengikat perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu soal dari ujian akhir semester. Silakan jawabannya bisa langsung dijawab di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan terus memperkuat, memperkokoh, memperjuangkan, mempertahankan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara mengamalkan sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, serta mempraktekkan menjadi bagian dari ibadah sosial kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan nilai yang maksimal.